Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu seluruh jamaah Masjid As-Sakinah Perum Mojokerto Indah, Mojokerto, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Salawat juga salam yang dan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin malam Selasa tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1446 Hijriah. Mari kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mempelajari kembali tentang sejarah dan riwayat diciptakannya kakek moyang kita, yakni Adam alaihissalam beserta Ibu Hawa, yakni surah Al-A'raf ayat 11 hingga ayat 26. Tetapi yang kita baca sebagian saja, yang selebihnya saya akan bacakan terjemahannya. Sekaligus saya akan berusaha untuk menerangkan dengan keterangan yang sesingkat-singkatnya, mengingat ayatnya agak banyak dan waktunya terbatas. Baik, ini penting untuk kita pelajari kembali karena ada hal-hal yang mendasar, nilai-nilai mendasar yang kita harus mengambilnya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena di dalam kisah ini Allah membuat, di samping Allah memberitahukan mengenai sejarah, tapi di sana ada ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan dan Allah berlakukan di semesta alam ini atas diri manusia dan diri iblis atau setan. Karena kita di dunia ini ternyata hidup berdampingan atau bersama-sama. Jadi di bumi yang sama ini kita hidup dengan musuh bebuyutan kita. Siapa dia? Setan. Ya. Sehingga penting untuk ini kembali kita pelajari supaya kita bisa memposisikan diri sebagai musuh dari setan, sebagai musuh yang nyata bagi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memulai dari ayat yang ke-11 itu. Di ayat yang ke-11 saya bacakan terjemahannya. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ya, jadi
Allah telah menyatakan bahwa Allah menciptakan kita ini yang awal mulanya dari Adam alaihissalam. Sebenarnya tidak hanya di surah ini Allah menerangkan perihal penciptaan Adam. Di surah Al-Baqarah ayat 30 itu juga sudah dimulai menceritakannya. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi, yakni maksudnya Adam itu. Lalu para malaikat mengatakan sambil setengah penasaran, wahai Tuhan, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang mempunyai tabiat suka membuat kerusakan dan suka melakukan pertumpahan darah? Atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, kata para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami para malaikat selalu nusabbihu bihamdika, bertasbih dengan memuji, wa nuqaddisu, dan selalu mensucikan nama. Ya, di para malaikat merasa bahwa mengapa tidak kami yang diangkat sebagai khalifah? Kok engkau mengangkat makhluk yang mempunyai tabiat suka membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah? Kok malah itu yang diangkat sebagai khalifah? Mengapa bukan makhluk yang mempunyai kecenderungan hanya kepada bertasbih dan mensucikan nama Allah saja? Kira-kira maksudnya malaikat begitu. Apa enggak bahaya? Enggak bahaya lah. Enggak bahaya. Kata siapa ini? Kata para malaikat. Maka Allah kemudian berfirman, ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui terhadap apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya. Maka kemudian di ayat-ayat setelahnya di surah Al-Baqarah itu 30, 31, 32, 33 terusnya sampai 35 tidak salah. Wa 'allama jamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam itu tentang nama-nama. Setelah nama-nama diajarkan kepada Adam dan Adam telah menguasai, nama-nama yang sama disodorkan kepada para malaikat. Ini untuk memastikan bahwa ternyata anggapan para malaikat itu keliru tadi. Setelah disodorkan kepada para malaikat, lalu para malaikat diminta oleh Allah untuk sebutkan coba nama-nama itu. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar, maka para malaikat tidak tahu. Ya. Apa terusannya itu? Qalu subhanaka apa? La ilma lana. Lupa. Lamanya tidak dibaca. Illa ma'alam Qalu tanah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Mereka berkata, para malaikat berkata, Maha suci Engkau ya Tuhan kami tidak mempunyai ilmu tentang barang-barang yang Engkau sodorkan itu. Illa ma'alam tanah, kecuali apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya, innaka antal alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui.
mengetahui lagi maha bijaksana mengapikan. Ya. Jadi ternyata anggapan kami para bangsa malaikat ini tidak benar. Meski kami merasa tadi kerjaan kami hanya bisa bertasbih, mensucikan nama Engkau, tapi ternyata tidak mempunyai kemampuan, potensi untuk menggali ilmu pengetahuan. Nah ini kelemahan malaikat. Tapi manusia meskipun merusak tadi, mempunyai potensi merusak dan menumpahkan darah, ternyata mempunyai watak juga kepo itu. Pengen tahu, ya, selalu pengen tahu. Di rasane kok enek buah model kayak lonjong gowo iki, koyo rasane. Ternyata pedes. Nah, lalu ketoke lek dipasangne karo tahu kok tempe goreng iki pas. Itu yang diberi kemampuan untuk itu hanya manusia. Malaikat tidak tahu seperti itu. Ya, tidak punya kemampuan untuk melakukan hal demikian. Nah, kalau dunia ini diurus oleh orang yang tidak tahu seperti itu, kira-kira bagaimana? Meskipun momongan kok dijamin, ya, tidak ada muncul ini gedung masjid semegah itu, tidak ada terbangun itu rumah-rumah itu, karena bisanya hanya bertasbih saja, subhanallah, ya, lalu mensucikan nama Allah. Ini justru karena punya itu tadilah yang menyebabkan manusia itu layak untuk diangkat sebagai khalifah. Tapi bukan berarti orang yang berpotensi untuk selalu berbuat kejahatan terus itu pantas dipilih menjadi pemimpin loh, Bapak Ibu, jangan disalahpahami ya. Kita sing pinter gawe kerusakan menumpahkan darah kita sing layak untuk dipilih. Sebentar lagi kan pilkada kota ya, pilwali. Jangan diterjemahkan sampai di situ. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan kembali ke surah Al-A'raf tadi itu. Ya, jadi setelah sudah nyata bahwa Adam itu mempunyai kelebihan seperti itu, maka Allah perintahkan kepada mereka penghuni surga itu, karena yang lebih dulu diciptakan oleh Allah adalah malaikat, kemudian jin, dan jin itu diangkat oleh Allah sebagai pengurusnya surga. Awal mulanya begitu. Jadi sebagai pemerintahan di surga itu adalah jin. Tapi setelah kemudian Allah mengajak dialog mereka bahwa Allah akan menciptakan, berencana akan menciptakan manusia. Kalau malaikat hanya bertanya seperti tadi, tapi jin yang beling, sing ngengkel, sing kurang ajar, berundel, muncullah iri dengki. Ketok iki tergeser aku. Ya, ternyata Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam, dan ternyata Adam sukses diajari nama-nama itu, lulus dia. Setelah dites ternyata lulus. Ketoknya benar-benar akan digeser posisi itu. Maka kemudian iblis mulai melakukan upaya-upaya untuk menjatuhkan manusia, menjatuhkan Adam di surga ini. Maka ketika Allah perintahkan kepada mereka, bersujudlah kamu kepada Adam, para malaikat sujud kecuali iblis tidak mau sujud. Ketika Allah bertanya kepada iblis, mengapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika kamu disuruh untuk bersujud? Maka iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, ini kira-kira iblis ini. Jadi satu kesalahan dia, kesalahan besarnya adalah ketika Allah perintahkan bersujud, ini yang perintahkan Tuhan yang menciptakan dia. Diperintahkan sujud, dia tidak mau sujud, itu sudah salah besar, dosa besar. Kesalahan yang kedua yang juga besar adalah
menyampaikan alasannya itu, bahwa dirinya merasa lebih baik daripada Adam. Dengan dasar argumentasinya adalah, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, itu di ayat berikutnya ini. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi dia menilai baik, buruk, mulia atau hina itu dari sisi ini, asal penciptaan. Karena dia merasa diciptakan dari api, dan api menurut dia itu lebih baik daripada manusia yang diciptakan dari tanah. Padahal dibanding-banding begitu, dari sisi kemanfaatannya atau potensi positifnya, kira-kira bisa jadi lebih baik tanah. Wong api itu bersifat panas dan membinasakan, sedangkan tanah itu bersifat justru menjadi sumber kehidupan. Itu tanah. Jadi kalau kemudian si iblis merasa lebih baik, ini kok keliru. Jadi kalau ada makhluk atau manusia yang mempunyai watak, yang mempunyai pemikiran seperti itu, hanya gara-gara didasarkan pada asal usul penciptaan, atau karena mungkin harta kekayaan yang lebih daripada yang lain, atau punya jabatan yang lebih tinggi daripada yang lainnya, lalu dia merasa lebih baik, itulah wataknya iblis. Jadi kalau ada manusia yang seperti itu, maka itu namanya adalah iblis yang nampak, iblis yang berwujud manusia. Artinya hal demikian tidak layak dimiliki oleh manusia. Itu bukanlah sifat manusia. Maka kemudian karena iblis mempunyai watak seperti itu, Allah kemudian berfirman di ayat 13-nya, Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya, yakni dari surga. Padahal semula dia jadi pengurus di surga itu. Maka Allah perintahkan kepada iblis itu, turunlah kamu darinya, dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Nah, ini diberlakukan hukuman seperti ini oleh Allah atas diri iblis. Karena surga itu tidak layak, tidak patut untuk ditempati makhluk yang mempunyai kesombongan. Makanya Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sekecil biji atom, biji sawi. Ya. Karena surga tidak ada orang yang mempunyai sifat sombong di dalamnya. Ya. Makanya Allah mengusir si iblis. Maka kemudian apa jawaban iblis ketika divonis oleh Allah bersalah dan diberi hukuman turun dari surga? Ya. Ini juga tabiatnya iblis. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia berkata, iblis berkata, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, wong wis jelas salah, ya, divonis salah oleh Allah, bahkan dihukum oleh Allah seperti itu. Mestinya, ya, menurut kewajaran, mestinya itu ya terus minta maaf, mohon ampun. Tetapi iblis tidak, malah justru menunjukkan apa ini, watak dendamnya. Ya, saking mangkelnya, bencinya, memusuhi manusia. Maka dia mengatakan, wahai Tuhanku, berilah aku tangguh. Maksudnya itu dalam hatinya titen mono, aku diintui untuk minta mohon tangguh tadi. Anak cucunya Adam
akan aku riwui kok. Apa riwui? Paham apa mboten ya Bapak Ibu? Ngerusui. Pokoknya dibikin repot. Ya, jadi iblis meminta kepada Tuhan agar diberi tangguh sampai hari kiamat. Maka Allah memperkenankannya. Qala innaka minal mundzirin. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Ya, diperkenankan, dikabulkan. Lalu apa yang akan dilakukan oleh iblis? Maka iblis mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku, di ayat 16-nya itu, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Wah, ini semboyan dan tekadnya iblis akan menghalang-halangi anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Meskipun setiap hari nantinya itu akan meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim di dalam setiap rakaat sholatnya, tapi aku bertekad akan menyesatkan mereka dari jalan yang lurus, menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Lalu tekad secara teknisnya disebutkan di ayat 17 ini. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini tekadnya siapa? Iblis akan mendatangi manusia dari arah depan. Arah depan itu apa? Persoalan-persoalan ukhrawi. Jadi akan direpoti, akan dibujuk rayu mengenai soal-soal ukhrawi, ibadahnya. Ayo dan amalno ibadah kosong rokok ben kuwi duwe kaset ben kosong rokok itu apa? Poso yang hanya makan kol pendem ya, jadi tidak makan nasi, tidak makan daging ya, dan lain-lain. Poso apalagi poso mati dingin, sehingga orangnya merasa beribadah, tetapi sesungguhnya tidaklah mempunyai nilai ibadah. Jadi depan itu artinya adalah soal-soal keukhrawian. Dibujuk rayu dari belakang, didatangi dari belakang. Belakang itu adalah urusan-urusan keduniaan. Karena dunia itu akan kita tinggalkan, jadi makanya disimbolkan dengan belakang. Dan kowe hura-hura, kowe seneng-seneng mumpung jitno dan begitu dibujuk rayu mengenai soal-soal keduniaan. Dan dari arah kanannya, kanan itu soal-soal kebaikan. Lakukan kebaikan, itu tolong itu saudaramu yang sengsara itu. Tapi kemudian dia menolongnya dalam rangka untuk riya, pamer, ya, pamrih ben dipilih. Misalnya. Ini adalah dari arah kanan. Dari arah kiri itu adalah keburukan-keburukan. Didatangi dan dibujuk rayu untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Dan di daerah Semampir sudah ada. Kalau yang sensi buka, pengundi. Saya buka ini, ternyata ya, terus pokoknya diganggu mengenai soal-soal kejahatan-kejahatan, ya, begitu seterusnya. Dan targetnya adalah, hei Tuhanku, engkau tidak akan mendapati mereka itu sebagai orang-orang yang bersyukur. Jadi kebanyakan manusia nanti adalah orang yang tidak bersyukur karena terpengaruh oleh tipu daya iblis. Ini kemudian Allah, karena tekadnya iblis sudah bulat seperti itu, Allah lebih menegaskan lagi di ayat 18-nya. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana,
yakni dari surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Nah, ini termasuk ketetapan Allah. Jadi kata Allah bahwa hei iblis, kalau demikian karena ini permintaanmu dan aku memperkenankan, aku sudah beri tangguh kamu dan aku juga perkenankan kamu secara leluasa untuk menggoda, melakukan tipu daya terhadap mereka, anak cucu Adam. Maka aku pastikan kalau demikian, aku tetapkan bahwa siapapun dari anak cucu Adam itu yang mengikuti jejakmu, langkah-langkahmu, aku pastikan mereka bolong-bolong itu akan mengisi neraka jahanam bersama-sama dengan kamu. Ya, nah, ini. Kemudian Allah beralih kepada Adam sekarang, membahas soal Adam di ayat 19-nya. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Allah juga telah membuat aturan di dalam surga untuk Adam dan Hawa. Hei Adam dan Hawa, sudah kamu masuk di dalam surga, nikmati kelezatan yang ada di surga semuanya. Boleh kamu melakukan apa saja, makan apa yang ada di situ boleh, minum apa di situ yang ada di situ juga boleh. Kalau ada apa nih, teh, kalau ada teh yang minum teh. Pokoknya yang ada apa saja di situ dinikmati. Hanya satu yang tidak boleh, jangan engkau dekati pohon ini. Hanya satu larangannya, satu tok, ya, satu tok. Karena kalau kamu sampai mendekati pohon ini, maka menyebabkan kamu menjadi orang yang dominim, kata Allah. Ya. Nah, tetapi justru yang satu ini tok, ya, padahal cuma satu, ini digunakan peluang ini oleh iblis untuk membujuk rayu manusia Adam dan Hawa itu. Maka kemudian ayat 20-nya Allah berfirman, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Nah, ini gregetne dan wataknya iblis itu seperti ini. Setan setelah mengetahui bahwa Adam dan Hawa tidak boleh mendekati pohon itu, maka mereka si setan kemudian berupaya untuk bagaimana mempengaruhi Adam dan Hawa supaya mendekati pohon tersebut yang dilarang oleh Allah, supaya auratnya terbuka. Padahal sebelumnya auratnya Adam dan Hawa tidak nampak, tertutup oleh nur, oleh cahaya. Dan cahaya itu simbol kesucian. Jadi manusia ketika masih dalam keadaan suci, tidak melakukan perbuatan dosa, maka akan bercahaya. Dan cahayanya akan menutupi air-airnya, auratnya. Adam tidak bisa melihat auratnya sendiri. Hawa pun juga tidak bisa melihat auratnya sendiri karena tertutup oleh nur, oleh cahaya yang tajam, ya, mencorong. Bahasa Jawa ini, kalau bahasa Indonesia tajam tadi. Apalagi melihat auratnya orang lain. Adam tidak bisa melihat auratnya Bu Hawa. Bu Hawa juga tidak bisa melihat auratnya Adam. Tetapi begitu dibujuk rayu oleh iblis, oleh setan, seraya mengatakan itu tadi, ya, memutar balikkan fakta bahwa Allah melarang, dia malah mengatakan seperti itu. Hei Adam dan Hawa, sesungguhnya Allah melarang mendekati pohon ini. Itu tidak lain tujuannya biar kamu itu tidak menjadi malaikat dan kamu tidak menjadi penduduk surga yang kekal.
ini kan kurang ajar, membolak-balik fakta kebenaran. Nah, ini juga wataknya iblis. Jadi kalau ada manusia yang suka memutar balik fakta, itu berarti juga iblis katon, ya, iblis yang nampak, kira-kira begitu. Lalu diiringi dengan apa? Supaya Adam dan Hawa percaya, yakin, di ayat 21-nya itu. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Nah ini, jadi berani bersumpah, ya, berani bersumpah, tetapi untuk berdusta. Dia berdusta. Jadi kalau ada manusia yang berdusta lalu didahului dengan sumpah, nah ini berarti tabiatnya iblis. Demi Allah. Tabiatnya iblis. Nah, oleh karena si setan itu bersumpah atas nama Allah, demi Allah, aku ini karena aku diciptakan lebih dulu daripada kamu, sehingga aku ini berarti lebih senior daripada kamu. Percayalah, aku sudah punya banyak pengetahuan dan pengalaman selama saya hidup di surga ini. Maka tujuan Allah tadi melarang ya seperti itulah. Maka si Adam dan Hawa percaya saja kepada setan. Karena menurut sepengetahuan Adam dan Hawa, tidak ada orang yang berani berdusta mengatasnamakan Allah. Ya. Karena memang Adam dan Hawa belum mengenal suatu kejahatan, sehingga percaya saja ketika ada makhluk yang mengatasnamakan Allah tapi dia berdusta, dipercaya. Akhirnya dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ya, akhirnya terkecohlah Adam dan Hawa oleh bujuk rayunya setan. Lalu mereka berdua mendekati pohon itu dan memakan buahnya. Akhirnya nampak. Setelah nampak auratnya, mereka masing-masing malu dan lari untuk menutupi auratnya dengan daun-daun surga. Konon daun-daun surga dalam riwayat disebutkan adalah daun pohon tin ditambal sulam untuk menutupi auratnya itu. Ya. Maka kemudian Allah menyeru mereka berdua, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari mendekati pohon itu? Ya, tetapi kamu tidak taat. Dan sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Sudah aku beritahukan kepada, tetapi kamu kok melakukan larangan itu. Ya. Maka Adam ketika ditanya begitu, Adam menjawab, wahai Tuhan, aku tidak tahu bahwa ada orang yang berani bersumpah atas namamu tapi kemudian berdusta. Ya. Tapi kemudian Adam minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, kalau demikian aku mengakui kesalahanku, tetapi apakah ada cara untuk bagaimana aku bisa menghapus kesalahanku itu? Maka Allah kemudian membimbing Adam dan Hawa untuk berdoa. Di ayat 23-nya, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini doa ini sudah populer. Bapak Ibu saya yakin sudah hafal ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini bahkan sudah jadi ujian sejak dulu kala saya masih kecil sudah hafal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaten nggih, apa nggih?
Ya, itu doanya siapa? Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa. Nah itu keduanya berkata, tapi ini bimbingan, ini doa langsung tuntunan dari Allah bagi Adam. Ini bedanya manusia dan iblis. Kalau iblis tadi ketika divonis salah, yang diminta adalah tangguh, waktu tangguh untuk melampiaskan dendamnya. Tapi manusia, kakek moyang kita, mbak kita, jadi kita ini Bapak Ibu masih saudara. Jadi jangan dikira antara saya dengan panjenengan bukan saudara, saudara tunggal mbak Hadap dan ini dong, setuju ya? Ya. Jadi tunggal mbak Adam. Kalau manusia ketika divonis bersalah berdosa, maka yang diminta adalah ampunan. Ya. Jadi kalau ada manusia yang merasa berbuat salah, melakukan kesalahan, dan segera mohon ampun atau minta maaf, berarti dia mempunyai tabiat seperti iblis tadi. Karena tabiatnya manusia tidak seperti itu. Tabiatnya manusia begitu dia menyadari kesalahannya, ya tahu akan kesalahannya, maka dia akan bersegera untuk bagaimana bisa mendapat ampunan, bagaimana bisa mendapat maaf dari saudaranya jika dia bersalah kepada saudara. Nah ini, jadi karakter tabiat, ya, akhlak-akhlak yang seperti ini yang harus kita perhatikan. Jadi sudah fitrahnya manusia, kalau dia berbuat salah, tahu salahnya, langsung minta maaf. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah tidak mau minta maaf, padahal dia tahu salahnya, dia adalah iblis sengketok. Maka setelah Adam diajari doa itu dan Allah kemudian mengampuni dosanya, tapi hukuman tetap harus ditimpakan kepada semuanya. Di ayat 24-nya ini Allah berfirman, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi firman Allah, kata Allah telah memerintahkan kepada semuanya, baik manusia maupun iblis, turun dari surga ke bumi, dan masing-masing antara manusia dan iblis dan setan Allah tetapkan sebagai musuh yang nyata. Oleh sebab itu, karena ini sudah ketetapan, kita harus menerapkan ketetapan itu. Jangan ada di antara manusia yang menganggap setan itu sebagai teman. Jangan dijadikan teman. Karena Allah saja sudah menetapkannya sebagai musuh yang nyata, maka kita harus memperlakukan setan itu sebagai musuh yang nyata. Ya, jangan ditolerir. Jangan ada toleransi terhadap setan. Ya, lalu ketetapan berikutnya, tadi setelah ditetapkan sebagai musuh yang nyata, bahwa bumi adalah tempat tinggalmu semuanya, baik manusia maupun setan. Dan di situ Allah tetapkan ada kesenangan dunia, baik untuk manusia maupun setan, sampai waktu yang telah ditentukan. Waktu yang telah ditentukan adalah hari kiamat. Kemudian ayat 25-nya, "Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun." Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Ini ketetapan yang lain, bahwa kamu hei manusia dan iblis setan, kamu hidup di sana, dan kamu nanti mati juga di sana. Tapi nanti kamu akan dibangkitkan setelah mati itu, pada hari kiamat nanti ada hari kebangkitan. Kamu juga akan dibangkitkan dari situ juga. Ini semisal dengan surah Toha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Rasulullah SAW
dikisahkan di dalam sebuah hadis, kebiasaan Rasulullah kalau bertakziah melayat dan mengantarkan jenazah ke kubur, maka setelah jenazahnya itu dimakamkan, dikuburkan, maka Rasulullah kemudian mengambil tanah lalu ditaburkan di atas liang lahatnya itu, seraya membaca surah Toha ayat 55 itu. Minha khalaqnakum, darinya kami menciptakan kamu, telah menciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, dan darinya dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya pula, dari bumi itu kami kelak akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Jadi Bapak Ibu, khususnya Bapak yang mengantarkan jenazah ke kubur, ini disunnahkan. Ya, jadi Bapak kalau menyaksikan jenazah di kubur, setelah selesai di kubur itu segera mendekati kuburan itu dan kemudian ngambil tanah, taburkan ke atas kubur itu, saya membaca minha khalaqnakum. Ambil lagi, sekali lagi, taburkan lagi, lalu baca lagi wa fiha nu'idukum. Ambil lagi, taburkan lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ngerti ya? Ya. Yang menaburkan tanah mungkin Bapak itu sudah mengamalkan, tapi yang bacaan ini mungkin belum. Nah, nanti bisa dipraktekkan. Hadisnya sahih, maka nanti bisa diamalkan. Nah, itulah beberapa hal penting. Nah, yang di ayat 26-nya itu, ini khusus untuk anak cucu Adam. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Ya, ketetapan yang lainnya adalah bahwa disediakan bagi manusia itu pakaian. Makanya manusia lalu mempunyai kemampuan untuk mendesain pakaian. Ada baju takwa, ada baju gamis, ada baju hem, sarung dan lain sebagainya itu karena memang Allah telah menetapkan. Dan kata Allah, pakaian takwa itu adalah yang lebih baik, yakni pakaian yang fungsi pakaian itu di samping menutupi aurat. Nah, ini yang pokok, tujuan mendasar kita memakai baju pakaian. Yang kedua, tujuan sampingannya, sekundernya, yang primernya tadi adalah menutupi aurat. Yang sekundernya adalah memperindah dan memakai pakaian itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Inilah yang disebut dengan pakaian takwa. Makanya Rasulullah kemudian memberi tuntunan, apabila kamu memakai baju dan ketika kamu mengancingkan kancing di lehermu itu dan seterusnya, maka bacalah Alhamdulillahilladzi kasani ma waribihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Barang siapa yang membaca itu ketika berpakaian, maka Allah akan menjadi pemeliharanya, penjaminnya, dan dia selalu berada di sisinya. Hidup dan matinya, hidup dan matinya, hidup dan matinya. Kata Rasul begitu. Ya, Rasul mengatakannya 3 kali. Hidup dan matinya 3 kali tadi. Itu orang ini dijamin mendapat jaminan Allah di bawah pemeliharaannya dan selalu berada di sisinya. Jika membaca apa tadi? Alhamdulillahilladzi kasani, segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian, ma'wari bihi aurati, di mana dengan pakaian itu aku menutupi auratku, wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku bisa berpenampilan bagus di dalam hidupku ini. Dan ini nanti saya kirimkan filenya, nanti dipun paus dan diamalkan pembuatan. Kalau Bapak Ibu punya semangat tidak hanya ngaji saja mendapat pengetahuan, tapi juga mengamalkan, insya Allah kehidupan kita ini akan berkah, penuh dengan berkah. Amin.
positif. Ini baik. Sebenarnya masih ada doa saya. Alhamdulillahilladzi razaqani minar riyash ma atajammalu bihi nas wa waridihi aurati. Itu doa yang satunya lagi. Jadi ketika kita ngoco itu kan ada doanya juga. Ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi dan lain-lain. Masih banyak doa-doa yang mungkin kita sebenarnya pernah belajar itu tapi tidak mengamalkan. Baik Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan kisah tentang Nabi Adam dan Hawa itu. Mudah-mudahan kita menjadi, setelah lebih mengetahui lagi tentang kisah itu, kita lebih bisa memposisikan diri di kehidupan dunia ini sebagai khalifah, sebagai wakilnya Allah yang mengelola dunia bumi ini, sehingga kita akan selalu berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum